Oke. Tadi dalam presentasi ahli juga menjelaskan sesuatu hal tentang ketergantungan suatu keadaan yang tergantung kepada terjadinya seputar kematian. Atau begini, bahwa kematian harus juga dilihat dari keadaan yang terjadi seputar kematian. Keadaan apa yang dimaksud oleh ahli tersebut? You said earlier in your presentation about circumstances of death. Could you please explain what you mean by circumstances of death? I suppose I mean the situation in which a person dies, such as, for example, sudden and unexpectedly, with a cause that is not frankly obvious, right through to a suicidal hanging where somebody dies with a ligature around the neck, or a homicidal case where somebody is shot, for example. These are all different circumstances. Maksud saya adalah situasi ketika seseorang meninggal dunia. Misalnya orang tersebut meninggal dunia secara mendadak tanpa suatu sebab dan penyebabnya tidak selalu jelas. Atau orang tersebut meninggal karena bunuh diri, misalnya dengan cara gantung diri, di mana ditemukan tali pada lehernya, atau karena orang tersebut dibunuh, misalnya karena ditembak. Apakah juga mempertimbangkan tentang faktor-faktor ataupun fakta-fakta yang ada sebelum korban ataupun sebelum seseorang itu meninggal? Would you also consider factors or facts that existed before the victim dies? Yes, that would be part of the process that the pathologist goes through prior to performing a post-mortem examination. Yaitu adalah bagian dari proses yang dijalankan atau dilakukan oleh seorang ahli toksikologi sebelum melakukan pemeriksaan. In other words, the circumstances in which the individual died, and if possible, any pre-existing medical history for review. Dengan kata lain, harus diperhatikan juga keadaan-keadaan seputar kematian dan juga riwayat kesehatan atau riwayat medis dari orang yang bersangkutan. Jadi tetap juga memperhatikan riwayat kesehatan ataupun riwayat medis dari orang yang bersangkutan ya. So the medical history or the health history of the person should also be taken into account. If possible, but the ultimate source of the information is the post-mortem examination. Because ya, jika memungkinkan, ya, tetapi sumber utamanya adalah pada pemeriksaan langsung terhadap yang bersangkutan. Because the pathological condition from which the individual died may not be recorded in the medical records. It might be a new condition. Karena kondisi patologi seseorang tidak selalu terekam dalam riwayat medis, bisa saja ada timbul kondisi yang baru. And also the circumstances surrounding the death may not necessarily be reflective of the actual cause of death. Dan juga keadaan-keadaan yang terjadi di seputar kematian tersebut belum tentu merefleksikan atau mencerminkan penyebab kematian. Oke. Apakah untuk menentukan kematian seseorang, maksud saya begini, apakah sebelum korban dilakukan pemeriksaan dengan otopsi, juga diperhatikan tentang keadaan-keadaan ataupun perlakuan-perlakuan
ketika seseorang sebelum diotopsi tetapi sudah menjadi jenazah? Artinya ketika seseorang mati, kemudian perlakuan otopsi itu masih memerlukan beberapa waktu lamanya, apakah keadaan sebelum diotopsi juga merupakan perhatian atau diperhatikan juga oleh seorang ahli kedokteran forensik? Should circumstances surrounding the autopsy of a body also be taken into account?